Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin jaddil hasanain syafi'una yawmaddin, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para asatidzah yang saya muliakan, para tuan guru yang saya hormati, para jamaah hadirin yang sama saya cintai, alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan Allah kesempatan berkumpul untuk mengenang para waliyun min auliyaillah. Berkata para ulama, inda dzikrul auliya tanzilur rahmah. Saudara-saudara, berkata para ulama, inda dzikrul auliya tanzilur rahmah. Ketika kalian mengenang, mengingat, menyebut para wali-wali Allah, maka pada dirimu akan turun rahmat. Apa itu rahmat? Sayangnya Allah kepada kamu. Ketika kamu mengenang mereka, ketika kamu mengingat jasa mereka, ketika kamu memahami, mendalami siapa mereka, dan timbul rasa cintamu kepada mereka, maka Allah akan cinta dan sayang kepadamu. Bahkan di Al-Quran Allah dengan khusus memuji para wali-wali itu. Allah mengenang para wali-wali tersebut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, kata Allah, bahwasanya para wali-wali yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mereka di hatinya tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak ada gelisah kecuali gelisah ketika mereka lupa mengingat Allah. Maka saudara-saudara, saya akan jelaskan, ada yang namanya irhas, ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomat. Kalau karomat kita sering dengar dengan sebutan keramat. Yang pertama ada irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah ciri-ciri seorang yang akan Allah jadikan nabi dan rasul. Apa contohnya? Siapa contohnya? Contohnya adalah ketika seseorang berjalan di bumi, maka bumi itu akan bertambah subur, akan bertambah segala keberkahannya. Itulah orang yang akan Allah jadikan nabi. Sejarah mencatat Nabi kita Muhammad ketika masih remaja, kalau beliau berjalan di atas tanah yang beliau injak, tanah itu akan keluar tumbuhan hijau. Itu tanda-tanda dia akan menjadi nabi. Bahkan ada selawat yang diciptakan, ya barqasyami idlil zalami balligh salami ila Muhammad nabiyus syamah lahul alamah haitsul ghamamah tudhillu Ahmad. Kita garis bawahi kalimat haitsul ghamamah tudhillu Ahmad.
Al-ghamamah artinya awan, langit yang terang dan panas. Biasanya jam 12 sampai jam 1 itu terik begitu sangat. Dikatakan ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, maka awan yang panas itu akan menjadi gelap, adem, melindungi diri Nabi, tidak terbakar, tidak kena panas. Haitsul ghamamah tuzillu Ahmad. Ini namanya irhas. Karena saat itu Nabi masih remaja. Ketika usia 40 tahun, mulai Allah ingin jadikan dia seorang nabi dan rasul, maka Allah memberikan mukjizat. Irhas dulu, baru mukjizat. Tanda-tandanya dulu, baru Allah berikan kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Allah berikan mukjizat. Apa mukjizat yang pertama? Al-Quran Allah turunkan. Apa sih arti mukjizat itu? Dalam pelajaran pesantren dijelaskan, al-mukjizat amrun kharijun lil adat yadharu alal aidil anbiya wal mursalin. Mukjizat itu adalah amrun, satu perkara, kharijun lil adat, yang keluar dari kebiasaan, tidak masuk pada akal manusia. Saudara tidak bisa terima dengan akal, tapi terjadi kenyataannya. Yadharu alal aidil anbiya wal mursalin, dan ini hanya dialami, hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Contoh mukjizat Nabi Musa, tongkat ada. Ini ceramah apa di pasar? Anak kecil geracokin ceramah, ilmu hilang. Saya berusaha lurus gangguan dari tim hadro, sampai yang nggak dengar ceramah main HP, sama yang berisik. Saudara jangan bicara Islam maju bakal jadi presiden, bener. Kalau di masjid yang kecil gini nggak bisa diatasin, 2024 jangan harap Islam naik lagi. Saya terusin lagi tadi, saya nggak mau jauh-jauh ngomongin. Mukjizat adalah amrun kharijun lil adat yadharu alal aidil anbiya wal mursalin. Peristiwa yang hanya dialami oleh nabi dan rasul, yang tidak masuk akal tapi terjadi nyata. Apa contohnya? Nabi Musa tadi saya sebut, dia punya tongkat. Semua orang punya tongkat. Bahkan Nabi mengajarkan hamlul asa alamatul mu'min, memegang tongkat bagi orang yang sudah berusia 40 tahun itu ciri-ciri tanda-tanda dia seorang muslim. Pakai tongkat, jangan nungguin stroke. Pakai tongkat umur 40 itu tanda dia orang mukmin muslim seperti Nabi. Tapi tongkat Nabi Musa beda dengan tongkat yang lain. Ketika Allah menyuruh, ya Musa idrib asakal hajar, Musa pukul tongkatmu ke batu. Fanfajarat min atnata asyara, keluar dari batu itu belasan mata air. Ketika Allah menyuruh Musa, pukul tongkatmu di laut, laut yang airnya deras berubah menjadi daratan. Dan ketika Allah suruh Musa, pukul tongkatmu di daratan itu, kembali berubah jadi laut. Ini namanya mukjizat. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, kemana tongkat Musa? Musa meninggal, tongkat selesai ceritanya. Ada mukjizat yang besar. Nabi Muhammad, Allah kasih Al-Quran. Setelah itu Allah suruh Nabi ajarkan kepada semua umat. Mukjizat yang paling besar yang Nabi Muhammad punya adalah Al-Quran. Beda dengan mukjizat lain. Nabi-nabi lain dapat mukjizat, nabinya meninggal, mukjizatnya selesai. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad, nabinya sudah meninggal, Al-Qurannya masih ada. Ini adalah warisan Nabi untuk
untuk kita umat Islam. Mukjizat sekarang sudah nggak ada. Jadi kalau saudara nonton sinetron ada artis yang lagi sakit, temannya bilang mudah-mudahan ada mukjizat dari Allah, itu ucapan yang salah. Mukjizat hanya dialami oleh para nabi dan rasul. Tidak ada orang lain yang bisa dapat. Selesai mukjizat, ada yang namanya karomah. Bicara karomah beda dengan mukjizat. Siapa peraih karomah? Inilah yang kita bicarakan. Apa itu arti karomah? Amrun kharijun lil adat, perkara yang keluar dari kebiasaan, tidak masuk akal manusia, tapi nyata terjadi di depan mata, disaksikan manusia. Yadharu alal aidil awliya wassalihin. Perkara karomah, kalau kita kenal dengan keramat, ini hanya bisa dialami oleh para wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh. Kalau nabi tadi saya sebut khusus untuk laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Tapi kalau bicara wali, ada waliyah. Bicara wali, ada laki, ada perempuan. Siapa wali perempuan yang bisa diketahui di Al-Quran? Maryam binti Imran, putri dari Hanna. Nabi Imran kawin dengan Hanna, punya anak Maryam. Maryam dipelihara oleh Zakaria. Al-Quran menyebutkan, wa kafalaha Zakaria, Maryam dijaga oleh Nabi Zakaria. Di mana ditaruhnya? Dalam kamar yang disebut mihrab. Tiap hari Nabi Zakaria mengantar makanan untuk Maryam. Al-Quran mengabadikan itu cerita. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab untuk memberikan makan kepada Maryam, Nabi Zakaria kaget. Kenapa dia kaget? Wajada indaha rizqa, makanan sudah ada di tengah kamar itu. Dalam kondisi yang heran, Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadha, dari mana ini makanan? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Nabi Zakaria melihat sekitar kamar. Adakah pintu terbuka, jendela menganga, atau atap yang rusak? Tidak ada. Berhari-hari, berkali-kali peristiwa ini terjadi. Dan yang lebih menakjubkan, makanan itu bukan makanan yang dibikin oleh manusia, dan makanan yang bukan pada musimnya. Kalau saat ini musim anggur, ada anggur, nggak kaget. Saat ini musim pisang, musim durian, ada semua, nggak kaget. Tapi saudara, kalau belum musim duku, belum musim rambutan, tiba-tiba ada duku dan rambutan, ini yang membuat takjub. Waliyah yang pertama, Maryam. Beriring waktu berjalan, sahabat-sahabat Nabi Muhammad ada juga yang menjadi wali. Banyak turun-temurun, sehingga malam ini kita mengenang Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang disebut dengan masyhur Habib Saleh Tanggul. Apa keramat beliau? Dahulu waktu saya masih berusia 3 tahun, almarhumah saya punya ibu membawa saya ke pasar Minggu, ke tempat Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Oleh Habib Umar saya dipeluk-peluk, masih kecil, dipangku. Di antara doa-doa itu Habib Umar ngusap kepala saya sampai ke badan. Setiap minggu saya dibawain ke situ. Ada Habib Saleh Tanggul rupanya. Habib Saleh Tanggul bilang kepada saya punya ibu, wahai Sayyidah, anakmu nanti kelak akan banyak keberkahan. Saya diceritakan oleh saya punya ibu, doa Habib Saleh Tanggul saya rasakan dalam kehidupan. Saudara-saudara, suatu hari saya diundang ceramah ke Jepara, Jawa Tengah. Orang Jepara ada yang cerita kepada saya, Habib Saleh Tanggul dulu pernah kesini Pak Ustadz. Ada seorang wanita dengan suaminya datang kepada Habib Saleh Tanggul,
membawa anaknya yang masih berusia 5 tahun. Anaknya sedang sakit dan dokter menyuruh untuk dioperasi. Maka Habib Soleh Tanggul dengan senyum, beliau angkat tangannya, dia lihat, maaf bapak saudara, ini kaki yang madep depan ke belakang. Saudara bisa bayangkan itu, kakinya yang di depan ke belakang. Ini harus dioperasi, dokter yang menentukan. Kalau udah bicara dokter, kitab Ta'limul Muta'allim menjelaskan, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Dokter dengan guru tidak akan memberimu berkah manfaat kalau mereka tidak kau dengar nasihatnya. Dokter bilang supaya anaknya sempurna, sembuh, operasi, dipotong, balikan ke depan. Tapi apakah berhasil? Sebelum dilakukan operasi, bapak ibunya bawa anak ini ke Habib Soleh Tanggul yang sedang datang di kota Jepara. Malam itu juga, kata orang yang cerita itu, kaki si anak oleh Habib Soleh dipegang-pegang, dibacakan doa, diputer menghadap depan, bunyi krek. Radhiyallahu anhu. Ini salah satu keramat Habib Soleh Tanggul. Saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf tepat pernah cerita ketika saya ceramah bersama beliau. Maulid di Tanggul, di makam Habib Soleh Tanggul dipasang para foto-foto aulia, foto-foto guru-guru Habib Soleh Tanggul ketika sedang asyraqol dahulu, ditabuh robana, ditabuh marawis. Maka orang-orang berdiri semua. Di saat berdiri itu, foto-foto yang ada dalam kamar Habib Soleh Tanggul semua lepas dari pakunya, ikut berputar seakan-akan mereka hidup. Keramat Habib Soleh Tanggul. Bukan cuma itu, presiden kita dahulu punya wakil namanya Adam Malik. Sebelum jadi wakil presiden, Bapak Adam Malik dengan Habib Soleh Tanggul didoakan, kelak kau akan menjadi orang hebat mimpin ini negeri. Doa itu kabul. Bapak Adam Malik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara, terakhir saya sampaikan, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengundang Habib Soleh Tanggul datang ke Arab Saudi, ke Makkatul Mukarramah. Salah satu raja Arab, putrinya sakit. Dokter bilang ini harus dirawat dengan obat yang khusus. Tapi malam itu Habib Soleh Tanggul diundang makan di rumah orang kaya tersebut, di rumah sang raja. Maka Habib Soleh disuruh ngobatin putrinya. Habib Soleh bilang dengan satu kalimat, sembuh, sembuh. Itu anak yang sakit mendadak nafsu makan, timbul gairahnya dan sembuh dengan keramat Habib Soleh Tanggul. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.